Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Iwayan Wirage dalam pelajaran teknik pondasi. Topik kita pada hari ini adalah pondasi tiang. Nah, kalau topik-topik sebelumnya kita sudah belajar tentang pondasi dangkal, mulai dari jenis pondasinya, kemudian tentang daya dukungnya menggunakan data laboratorium maupun menggunakan data lapangan. Semoga pelajaran-pelajaran tersebut sudah dipahami ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pondasi, jenis pondasi dalam, yaitu salah satunya adalah pondasi tiang. Nah, pada slide kali ini kita akan belajar apa itu pondasi tiang ya. Nah, pondasi tiang sebenarnya dibagi menjadi dua, tergantung dari proses pengerjaannya, yaitu berupa tiang panjang dan tiang bor atau bor pile. Nah, pondasi tiang panjang itu adalah pondasi yang dicetak di tempat lain atau cast in situ atau di pabrikasi, kemudian dibawa ke lapangan dalam bentuk sudah jadi dan dipancang menggunakan proses pemukulan atau dengan hammer. Nanti kita lihat prosesnya ya. Kemudian yang kedua dengan proses ditekan secara hidrolik atau jack pile. Itu pondasi tiang sebelah kiri ya. Kemudian tiang bor adalah pondasi tiang yang prosesnya semuanya dikerjakan di lapangan, yaitu dengan melalui proses pengeboran dulu, kemudian setelah dibuat lubang bor sesuai dengan diameter dan kedalamannya, dimasukkan besi ke dalam lubang bor, baru dicor di tempat. Itu namanya tiang bor atau bor pile. Ya, jadi bedanya tiang pancang adalah tiang yang dibuat di tempat lain kemudian dipancang di proyek dengan cara dipukul atau ditekan. Kemudian tiang bor adalah semuanya proses berlangsung di lapangan, mulai dari proses pengeboran, merakit besi, kemudian proses pengecorannya semua di lapangan. Nah, ini adalah contoh alat pancang menggunakan hammer. Ini hammer, nanti saya akan bagikan link YouTube barangkali ya, sehingga kalian lebih paham tentang proses pemancangan tiang pancang dengan proses hammer. Ini adalah diesel hammer, ini tiangnya ditarik ke atas, ini orang membantu untuk mencarikan centering ujungnya. Tiangnya diangkat dengan menggunakan alat ini, hidrolik ini, berat. Kemudian ini palu hammernya. Nanti kalau sudah sentris seperti ini, sudah sentris, paru ini akan dinaikkan, kemudian dijatuhkan, naikkan, jatuhkan dengan suara yang sangat keras ini, sampai tiang ini masuk seluruhnya. Kalau sudah masuk seluruhnya ke dalam tanah, hampir tertanam dalam tanah. Kalau memang kurang, ke dalamnya kurang, disambung dengan cara dilas, karena kepala tiang biasanya dilengkapi dengan bagian yang ada bajanya sehingga bisa disambung. Kemudian dipancang lagi dengan cara dipukul gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah tiang pancang dengan sistem tekan atau jack pile. Alatnya cukup besar ya dibandingkan dengan tadi, lebih besar dengan tadi. Ini adalah tiang yang dimasukkan di antara alat penekannya gitu. Jadi kira-kira nanti setelah disentris ini akan ditekan masuk ke dalam. Suaranya memang benar-benar tidak seperti hammer tiang yang dipancang dengan hammer dipukul tadi, hanya ditekan karena hidrolik gitu. Nah, ini kira-kira ilustrasinya ya. Jadi ada tiang masuk ke dalam tanah, ditekan dengan beban yang ini beban-bebannya ya. Beban mungkin ini berupa beton precast juga yang terus ini, sehingga beban ini akan mampu menekan tiang ke dalam tanah. Nah, kemudian bor pile. Bor pile adalah pondasi tiang yang pondasi dalam yang dibuat di lapangan. Seperti ini kira-kira hasilnya. Yang ini yang sebelum dicor, ini sudah dicor. Masih ada besi-besi yang nongol ke dalam permukaan tanah. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan di halaman berikutnya bagaimana orang ngecor bor pile. Nah, kekurangan dan kelebihan dari tiang pancang atau bor pile ini coba kita lihat ya. Tiang pancang dulu. Tiang pancang itu biasanya mutunya dibuat lebih baik atau pasti lebih baik daripada tiang bor, karena dicetak di tempat lain atau di pabrik
dan biasanya mutunya harus sangat baik ya, sehingga tidak retak dan tidak rusak pada saat dipancang. Kalau mutunya kurang baik, jadi karena dipukul, kalau misalnya dipukul, kepala tiang akan rusak, jadi tiang tidak akan masuk ke dalam tanah gitu. Jadi bisa dijamin jauh lebih baik daripada tiang bor. Kemudian kekurangan dari tiang pancang ini sering kali terkendala untuk proyek yang padat pemukiman, terutama yang memancang memakai hammer karena suaranya bising. Jadi mancang pakai hammer itu bisa membuat suara bising. Yang kedua, bisa membuat rumah tetangga jadi retak karena getarannya gitu. Jadi ini biasanya tidak bisa dilakukan di daerah pemukiman padat. Jadi bisa dilakukan daerah yang masih luas, seperti misalnya proyek jalan tol Bali Mandara dulu ya, itu kan tidak ada rumah tetangga karena di tengah laut gitu. Kemudian penggunaan jack pile itu ukuran jack pile cukup besar, sehingga biasanya tergendala pada pondasi-pondasi yang ada di pinggir-pinggir tembok. Meskipun suaranya tidak bising, coba kita lihat alatnya ya. Nah, ini alatnya cukup besar. Kalau kita mancang di pinggir tembok, ada tembok misalnya di sini, karena tiangnya harus dipancang di tengah, jadi tidak bisa memancang di pinggir tembok. Itu kendalanya, karena ini alatnya cukup besar. Itu kendala dari jack pile ya. Kalau yang hammer suaranya bising bikin tembok retak, sementara jack pile tidak bisa memancang di pinggir tembok ya. Nah, kemudian sisi baiknya dari tiang pancang juga adalah lekatan dengan tanah di sekitar tiang langsung bekerja, dia karena dipancang langsung bekerja. Berbeda dengan tiang bor, karena di bor lekatan tanah belum bekerja pada saat tiang dicor. Nah, kita lihat tiang bor pile sekarang. Bor pile. Proses pengecoran yang berlangsung di dalam tanah biasanya terkendala oleh gangguan air dan gangguan lumpur dalam tanah, sehingga kemungkinan mutu meskipun campuran beton dibuat dengan baik akan terganggu mutu betonnya. Nah, itu kendala yang paling paling penting ya, paling penting harus kita perhatikan di proyek nanti. Kemudian sisi baiknya, tiang bor ini, bor pile ini lebih fleksibel untuk proyek-proyek dengan volume pekerjaan sedikit, misalnya bikin rumah tinggal, bikin pondasi dalam atau bor pile sekitar 20 gitu. Jadi sangat fleksibel untuk proyek-proyek kecil, tidak perlu mendatangkan alat-alat seperti memancang tadi. Jadi tidak perlu mendatangkan alat jack pile ini bikin rumah tinggal saja, misalnya hammer test, gitu. Tidak perlu perlu hammer untuk tiang pancang. Nah, kemudian tidak perlu mutu terlalu tinggi. Jadi kalau tadi di sini kan mutunya harus tinggi, karena dipukul atau ditekan. Kalau tidak tinggi, mutunya tiang pancang akan pecah kepalanya. Kalau bor pile tidak perlu mutu terlalu tinggi, sehingga karena tidak perlu proses pemukulan atau penekanan saat mengerjakan. Kemudian tidak perlu mobilisasi dari pabrik ke lokasi. Jadi kalau tiang pancang kan dibuat di pabrik dengan panjang modul-modul sesuai dengan rancangan di proyek, misalnya 6 meter, 4 meter. Jadi itu perlu pengangkutan yang ekstra. Misalnya di pabriknya di Jawa dibawa ke jalan tol Bali Mandara, proses pengangkutannya bisa menggunakan kapal atau tronton. Kalau bor pile kita tinggal beli kerikil, kemudian beli pasir, semen, besi, langsung dirakit dikerjakan di proyek. Kalaupun betonnya menggunakan ready mix, jadi betonnya saja yang dibeli, tidak perlu alat pengangkut yang ekstra gitu. Nah, proses pengecoran bor pile yang ini yang harus kalian perhatikan di proyek nanti ya. Jadi ini berpengaruh terhadap mutu tentunya. Nah, ini yang nomor 1 prosesnya, anggap saja ini proses lubang bor sudah siap dengan muka air tanah sekitar di sini gitu. Kemudian setelah lubang bor siap, besi sudah dirakit, kemudian besinya dimasukkan ke dalam lubang bor. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, besi untuk bor pile ini tidak boleh menyentuh dasar dari lubang bor. Nah, lubang bor ini sebelum dimasukkan besi harusnya sudah dibersihkan, dikuras oleh tukang bor ya, sehingga dianggap sudah bersih. Kalau dianggap sudah bersih, masukkan besi, besinya tidak boleh menyentuh dasar dasar lubang bor. Kalau menyentuh atau apalagi ditancapkan, ini sering pekerja bor pile itu nakal ya. Jadi karena lubang bornya
lebih dangkal dari gambar, kemudian besinya sudah terukur sesuai gambar agar tidak nongol terlalu panjang, jadi ketara dia ngebornya tidak dalam, ini ditancapkan di bawah. Itu akan sangat berbahaya membuat besi beton ini berkarat, sehingga nanti kualitas dari bor pile akan berkurang. Pelan-pelan besinya mengkarat sampai ke atas. Kemudian yang kedua, pada saat proses pengecuran ini harus diperhatikan dengan saksama ya. Kita harus menggunakan pipa pengantar tremi namanya. Ini pipanya disambung-sambung, mungkin sekitar 1 meter 1 meter ya. Kemudian digantung, ini tidak kelihatan talinya, digantung sehingga tidak sambungan tidak jatuh, talinya di ujung bawah ya. Kenapa disambung-sambung? Sehingga nanti pada saat pengecoran sudah tinggi, ini sambungannya dibuka, treminya pengantarnya diangkat sehingga kalau tidak disambung jadi tinggi ininya, corongnya ini, cerong-cerongnya. Jadi ini digantung dengan tali, dipegang gitu. Sebelumnya saya mau jelaskan lagi gimana caranya biar tidak nyentuh tanah ini besinya. Besinya juga harus digantung di sini ya, digantung menggunakan palang kayu di sini, gantung dengan tali sampai sini aja sehingga tidak jatuh ke bawah. Nah, setelah dipasang trimi, kita akan mulai mengecornya dari bawah. Tujuannya agar trimi ini agar kita bisa mengecor mulai dari bawah, kemudian beton yang kita masukkan tidak terganggu oleh air tanah. Nah, berikutnya gambar nomor 4, kita untuk dalam trimi ini pasti juga kemasukan air sampai di sini ya. Nah, air ini kita akan dorong menggunakan bola dari beton yang dibungkus dengan kantong plastik, boleh dikasih tali juga sampai di atas kantong plastik ini, diisi beton kemudian digantung dalam kantong plastik. Nah, setelah itu sehingga seolah-olah pipa tremi ini vakum, yang di atasnya di bawahnya masih ada air-air yang akan di sini akan terdorong ke bawah. Nah, setelah itu baru kita isi dengan adukan beton yang siap cor, dimasukkan bola beton ini terdorong ke bawah. Pipa tremi yang ada di atas bola beton ini terisi beton, yang di bawahnya masih terisi air. Jadi demikian bola beton ini, kemudian gambar nomor 6, bola beton ini akan turun ke bawah mengisi lubang bor mulai dari bawah. Bola betonnya juga nyemplung ke sini ya, dari bawah. Kenapa bisa dari bawah? Karena berat jenis dari beton lebih besar daripada air, sehingga air yang ada di sini akan naik. Kalau di bawah terisi beton, air akan naik, kemudian sebagian merembes ke samping. Demikian seterusnya. Kalau misalnya betonnya semula mulai naik di sini, pipa treminya ini yang sambungan-sambungannya bisa dibuka, sehingga kita tetap bisa mengecor dari tidak terlalu tinggi ujung cerong-cerongnya seperti saya bilang tadi ya. Nah, dari sekian proses pengecoran, triminya dicabut, dicor, kemudian sampailah di sini kita ngecornya. Nah, ciri-ciri dari pengecoran yang baik biasanya setelah mau selesai kita ngecor akan keluar air bercampur lumpur di sini di permukaan. Kalau tidak keluar air seperti ini berarti campuran kita di sini sudah tercampur lumpur. Jadi lumpurnya tidak keluar tetapi tercampur. Jadi proses pengecorannya mungkin tidak bisa dari bawah langsung bercampur dari atas mulainya gitu. Nah, demikian kira-kira nanti kalian bisa cari di YouTube bagaimana orang ngecor bor pile ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, dilarang sama sekali untuk mengecor menggunakan beton kering, beton tanpa air. Apalagi tanpa trimi, dicemplungkan di sini, dituang di sini campuran kerikil, pasir, semen tanpa air. Apa yang akan terjadi? Nah, campuran kering yang kita tuangkan ke dalam air yang sudah terisi semen, kerikil dan pasirnya akan tercuci. Kerikilnya akan jatuh di bawah, semennya akan di atas gitu. Jadi tidak campuran beton yang kita dapatkan, hanya campuran kerikil dan pasir, semennya ada di atas nanti. Dilarang melakukan hal seperti itu ya. Kalau di proyek seperti itu kalian harus, kalau jadi pengawas harus hentikan itu. Tidak ada proses seperti itu ya, dan sering dilakukan oleh buruh-buruh di lapangan yang tidak tahu apa-apa tentang proses pengecoran ini. Dan ini mutlak harus kalian perhatikan ya di lapangan proses pengecoran. Meskipun tidak jadi pemborong, misalnya di pengawas, beginilah orang ngecor bor pile. Meskipun alat menggunakan bola beton dari kantong plastik ini sangat sederhana, tapi ini sangat membantu untuk mengurangi masuknya air ke dalam pipa.
Dan yang perlu kalian catat lagi bahwa ujung dari trimi ini tidak boleh tercabut dari dasar bor pile yang sudah tercor. Kalau tercabut, airnya akan masuk kembali. Kalian harus ulang membuat bola beton seperti ini gitu. Jadi pada saat mencabut trimi ini, kan ingin sudah terlalu pengecorannya sudah tinggi, triminya terangkat tinggi, harus dicabut, tidak boleh ujungnya tercabut. Itu akan dirasakan oleh orang yang mengangkat trimi ini gitu. Ya, demikian kira-kira proses pengecoran bor pile. Kalian harus cermati, siapa tahu. Dan sekarang banyak orang membuat rumah-rumah tinggal, rumah-rumah kecil, proyek kecil menggunakan bor pile, tidak menggunakan tiang pancang. Jadi banyak yang salah melakukan proses pengecoran. Demikian kira-kira proses pengecoran bor pile ya. Kita lanjutkan konstruksi. Ini konstruksi pasca bor pile ya. Ini tiang bor atau tiang pancang boleh ya. Sudah selesai dikerjakan. Ini disambung di atasnya dengan telapak yang dinamakan dengan pile cap. Telapak. Jadi telapak ini, pile cap ini tujuannya adalah untuk mencatukan tiang-tiang yang ada di bawah pondasi sehingga dia jadi satu kesatuan dan disambung dengan kolom. Ini kolom. Yang ini adalah slope. Jadi ada pile cap di atas bor pile atau tiang pancang. Kalau tiang pancang, kepalanya harus sebelum membangun pile cap ini, kepala tiang panjang harus dipecahkan dulu. Nah, biar ada besi-besi nongol seperti ini. Kalau ini adalah tiang pancang misalnya, bukan bor pile. Kalau bor pile kan tinggal bisa dikasih stek, jangan dihabiskan ngecornya gitu. Kalau tiang pancang kepalanya masih nongol, harus dihancurkan sehingga ada besi-besi yang nongol sehingga bisa disambung dengan plat atau pile cap yang ada di atas tiang pancang. Jadi ini ada besi-besi yang nyambung antara pile cap dengan tiang bor, tiang pancang. Nah, ini salah satu contoh pengerjaan tiang pancang di Jalan Tol Bali Mandara dulu ya. Ini mungkin air sedang pasang. Ceritanya dulu sebelum proses pemancangan, karena tidak menggunakan ponton, jadi di sekitar jalur jalan tol ini diuruk dengan limestone dulu gitu, sehingga alat pancang ini bisa bekerja, jadi tidak menggunakan ponton ya. Nah, setelah proses pengerjaan selesai, urugan ini digali lagi, dibuang, sehingga jadi tetap di bawah jalan tol itu masih berupa laut atau air, bukan daratan. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pile cap ini tidak harus tertanam dalam tanah, jadi bisa mengambang seperti ini karena ini tiang panjang bukan tiang bor. Prosesnya bisa dilakukan seperti ini, jadi tiang ini masih ada di bawah pile cap gitu. Ini adalah tiang-tiang masih berdiri yang belum dipotong karena mungkin sudah mentok, tanah kerasnya di bawah tidak bisa dipancang lagi, jadi harus dipotong cukup panjang gitu. Nah, kira-kira demikian pelajaran tentang pondasi dalam atau pondasi tiang yang kita bahas tadi, berupa tiang pancang dan tiang bor. Terima kasih atas perhatiannya. Pada slide berikutnya kita akan bahas bagaimana kita menghitung daya dukung tiang nanti berdasarkan data lapangan dan berdasarkan data laboratorium juga. Selanjutnya nanti akan saya carikan link YouTube yang menyangkut tentang proses pemancangan atau proses pengeboran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada slide berikutnya.